pertanyaan bahwa ada hal yang sudah umum terjadi di masyarakat dan lumrah dan bahkan orang sudah memaklumi, yaitu masalah ngerasani orang, masalah yang ghibah. Apakah di akhirat juga dituntut? Ya sama, dituntut. Bahkan ghibah ini oleh sebagian ulama dimasukkan sebagai kategori dosa besar. Nabi pernah begitu marah kepada istrinya Aisyah karena Aisyah berkata dan memberikan penilaian kepada istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu Zainab. Katanya, ya Rasulullah, istrimu kayak begini. Maksudnya istrimu itu pendek kayak gini. Istrinya, kan masalahnya Zainab ini cantik. Dia cantik dan lain sebagainya. Susah untuk mencari celahnya. Melainkan diserang dari sisi fisik. Katanya, Rasulullah, istrimu kayak gini. Mendengar itu Nabi begitu marah dan berkata, ya Aisyah, seandainya ucapan ghibahmu ini dituangkan ke lautan, maka lautan ini akan berubah karena ucapanmu itu. Lautan ini menjadi najis airnya karena ucapanmu itu. Alias berubah warna, bau dan rasanya gara-gara ucapan tersebut. Kata Imam Nawawi, tidak ada ucapan yang paling keras terkait dengan masalah ghibah melainkan ucapan Nabi ini kepada Aisyah. Lihat, Aisyah wanita soleh juga mendapat teguran Nabi yang keras terkait dengan masalah ghibah. Pernah tercium aroma yang tidak sedap saat Nabi SAW duduk bersama para sahabatnya. Kata Nabi, bau bangkai apa ini? Sahabat, bau bangkai apa ya Rasulullah? Ini bersumber dari daging yang kalian makan dari saudara kalian, yaitu ghibah yang kalian lakukan terhadap saudara kalian. Ya Allah, ini ghibah ini paling ringan diucapkan di mulut. Hampir-hampir tidak ada orang bisa lepas dari ghibah kecuali siapa yang dikehendaki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara bertobat dari ghibah? Cara tobatnya kaum muslimin, kalau ghibah kita ini tidak sampai ke dia, tidak sampai ya, sampai tidak menjatuhkan kehormatannya, maka mohonkan ampun orang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampuni si fulan, saya sudah pernah menggibahinya. Ya Allah, ampuni si fulan, saya pernah menggibah. Yang kedua, perbanyak amal-amal kebaikan. Ya, sebab nanti kalau tuntut menuntut, kalau amal sudah banyak, ya alhamdulillah, cuma sebagian yang pergi dan masih tersisa sebagian yang lain. Sebagian ulama bilang tidak. Kafarat ghibah ini adalah dia harus datang kepada orang yang digibahi, minta maaf. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, lalu sempuro. Loh, maksudnya apa? Saya pernah gibahi sampean. Apa temanya? Pak, begini. Oh, marah besar dia. Oh, jadi selama ini sampean sama siapa saja yang kamu gibahi saya? Pak itu, Pak ini. Oh, jadi marah dia. Kata ulama, karena persoalan ini bisa semakin runyam, semakin berat, dan justru bisa menghadirkan permusuhan antara satu dan yang lain, sementara syariat ini tidak menginginkan kerusakan, maka cara pemaafan seperti ini tidak dibenarkan. Kalau bisa menimbulkan kerusakan yang lebih besar, cukup mohon ampun kepada Allah dan memohonkan ampun orang yang kita gibahi. Itu insya Allah kafaratnya. Demikian.